Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sean dari Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik mendalam nih. Dan mudah-mudahan bisa diambil hikmah juga pelajarannya ya. Nah, saya sebetulnya sedang membangun sebuah komunitas, tapi bukan komunitas sih. Kita sedang membangun platform, juga website untuk orang-orang di panti rehabilitasi. Nah, kami mengambil topik terkait tentang pemulihan. Biasanya orang-orang yang datang ke panti rehabilitasi kan orang-orang yang sudah punya masalah besar, orang-orang yang sudah melewati hal-hal besar, kesusahan gitu ya. Jadi makanya mereka datang ke panti rehabilitasi untuk adanya pemulihan gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau ngebahas pemulihan sendiri ya, kita tuh sebenarnya gimana sih? Kita tuh terkait apa sih pemulihan ini? Nah, di sini Sean akan bahas terkait bangkit dari luka menuju pemulihan dan harapan baru. Ini Sean ambil untuk orang-orang di panti rehabilitasi khususnya ya, gitu. Nah, kalau kita ngobrolin terkait pemulihan nih, teman-teman, pasti itu tuh bukan hanya proses yang singkat ya, tapi pemulihan itu adalah perjalanan yang nggak selalu mudah gitu. Tapi penting untuk kita sadari bahwa tiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari usaha kita untuk sembuh dan bangkit. Nah, di sini kita sama-sama belajar buat menemukan harapan baru gitu. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi saat pemulihan gitu ya? Nah, proses pemulihan itu tuh adalah tentang kita mulai menyembuhkan diri dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, apa aja? Pertama nih, berarti kita itu harus menyadari bahwa masa lalu kita adalah bagian dari diri kita memang gitu. Tapi masa lalu kita itu enggak menentukan siapa kita selamanya. Misalnya kita memang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin terbilang jahat gitu ya, atau perbuatan buruk gitu di masa lalu kita. Nah, memang itu adalah bagian dari kita gitu. Tapi nggak menentukan siapa kita selamanya. Kedepannya kita bisa berubah, kita bisa akhirnya e, mulai lagi hal yang baru. Gitu. Oke, nah tadi ya, pemulihan juga terkait memaafkan diri sendiri atas kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang membuat diri kita itu terjebak gitu ya di dalam tempat ini. Biasanya kita kalau misalkan belum maafin diri kita tuh suka ngerasa kayak kita terjebak ya. Aduh, aku udah ngelakuin kesalahan ini. Memang bisa ya aku berbuat baik lebih banyak lagi kayak gitu. Itu hal-hal yang menjadi stigma orang-orang ya hanya. Nah, lalu pemulihan juga terkait membangun pola pikir baru, yaitu bahwa kita berhak atas masa depan yang lebih baik gitu. Nah, seringkali memang perjalanan pemulihan ini diawali dengan mengakui dulu nih bahwa kita punya luka dan butuh bantuan gitu. Di tempat rehabilitasi biasanya kita belajar bahwa kita nggak sendiri dalam proses ini. Ada orang-orang yang bisa membantu dan mendukung kita gitu untuk akhirnya kembali bangkit lagi gitu. Tadi ya, terkait pemulihan itu sendiri sebenarnya seperti apa? Ada 3 hal tadi ya, akhirnya menyadari bahwa masa lalu memang milik kita, bagian dari hidup kita, tapi tidak menentukan selamanya hidup kita ke depannya. Lalu tentang memaafkan diri kita atas kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu ya, yang telah kita perbuat. Lalu membangun pola pikir baru bahwa kita itu berhak gitu ya atas masa depan kita gitu. Lalu selanjutnya gimana sih memang cara menemukan harapan di setiap prosesnya nantinya gitu ya. Nah, dalam proses pemulihan mungkin pasti banget nih ada hari-hari sulit yang bikin kita ragu dan ingin banget menyerah. Tapi kita tuh harus selalu ingat gitu ya. Pemulihan itu adalah proses ya, bukan hasil instan nih. Kita bisa mulai menemukan harapan dari hal-hal kecil, misalnya
kita bisa bangun kebiasaan sehat dulu, seperti akhirnya mulai tidur teratur gitu ya, dan mengelola pikiran-pikiran negatif yang biasanya nih malam-malam kita overthinking karena aku udah banyak dosa deh, aku aduh banyak salah deh, aku akhirnya udah ngelakuin perbuatan buruk deh. Nah, kita coba kelola gitu ya pikiran-pikiran negatif kita, dan kita akhirnya buat kembali kebiasaan sehat kita gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa langkah selanjutnya untuk membangun harapan baru, kita tuh bisa nih untuk mengambil waktu dari diri kita ya untuk merefleksikan dan memahami diri kita gitu. Apa yang benar-benar kita inginkan dari hidup ini gitu. Kayak sebenarnya aku tuh mau kemana, goalsku tuh sebenarnya apa gitu ya, goals terbesar hidupku tuh apa gitu. Nah, ini bisa dikaitkan juga nih kita akhirnya sambil merefleksikan diri dengan tujuan akhirnya kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini gitu ya. Bisa akhirnya kita merenungi kembali kalamnya, bukan hanya dibaca namun akhirnya diresapi gitu. Gitu. Lalu untuk menemukan harapan lagi ya di setiap proses pemulihan ini, kita bisa akhirnya melihat nih kemajuan sekecil apapun itu tuh sebagai bukti gitu ya bahwa kita tuh bergerak ke arah yang lebih baik. Walaupun akhirnya pergerakannya kecil, langkah kecil, sekecil kayak tadi ya, kita akhirnya mulai pola tidur teratur. Nah, itu tuh kita harus melihat itu tuh sebagai langkah proses kita, dan itu tuh juga akhirnya sebagai bukti gitu ya bahwa kita tuh akhirnya bergerak ke arah yang lebih maju gitu. Nah, di setiap langkahnya kuncinya itu adalah sabar dan terus mencoba. Kita nggak boleh berhenti nih kayak, aduh, kok kayaknya aku progresku nggak maju-maju, kok progresku gini-gini aja. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus uh, selalu sabar dan terus mencoba. Jangan berhenti gitu ya. Bangkit itu mungkin, asalkan kita percaya pada prosesnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait tadi ya, langkah nyatanya apa untuk mulai pulih itu gimana? Tadi kan akhirnya kita udah bahas tentang pemulihan gimana. Lalu membuat harapan baru kita juga tadi udah bahas nih. Nah, sekarang kita akan buktiin langkah nyatanya untuk mulai pulih tuh lewat mana sih gitu ya. Nah, untuk teman-teman terus teman-teman yang akhirnya ada di fase depresi atau sedang tadi ya mencoba rehab gitu dari hal-hal yang sudah terjadi, teman-teman perlu ingat nih bahwa setiap kita itu punya cara yang berbeda untuk memulai penyembuhan. Mungkin kita bisa mencoba beberapa hal ya. Kayak akhirnya kita pertama nih, kita bisa berani berbicara tentang perasaan kita pada orang yang kita percaya. Atau di sini kita juga bisa nih langsung akhirnya datang ke ahli, ke konselor, ke psikolog, ke psikiater. Banyak ya sekarang platform-platform online ataupun layanan-layanan konseling online yang bisa kita datangi gitu ya untuk akhirnya kita ungkapkan dan bicarakan apa yang kita rasakan gitu ya. Kayak misalkan keresahan-keresahan kita atas perbuatan-perbuatan yang mungkin kita anggap tidak baik gitu ya. Atau perlakuan-perlakuan orang yang membuat kita akhirnya depresi hingga masuk ke panti rehabilitasi gitu. Nah, lalu selanjutnya langkah nyatanya itu bisa dengan mengikuti rutinitas yang sehat. Misalnya dengan olahraga ringan gitu ya, akhirnya tiap pagi kita akhirnya stretching, atau kita bisa mulai jalan sehat, atau kita juga bisa memulai dengan lari gitu, atau bisa memulai dengan olahraga yang kita suka gitu ya, atau sekedar hanya tiap pagi kita hanya tarik nafas, relaksasi, itu juga bisa tuh. Jadi kayak kita sesuaikan aja dengan apa yang kita suka gitu, tapi rutinitasnya yang sehat ya. Atau kita juga bisa menggunakan misalnya menulis jurnal. Nah, ini tuh ternyata sudah diteliti bahwa dengan menulis jurnal itu tuh sebagai art terapi masuknya ya. Jadi kita akhirnya bisa meluapkan, atau ini juga bisa menjadi katarsis. Katarsis itu adalah bagaimana kita menyalurkan emosi kita gitu ya, agar tersalurkan dengan baik
jadi tidak terpendam gitu. Nah, lalu yang selanjutnya, langkah nyata selanjutnya tadi, kita itu bisa menemukan kekuatan spiritual atau kita bisa apa ya, lebih khusyuk gitu dalam ibadah kita. Kita bisa memulai sholat kita dengan betul-betul mindfulness nih. Kita rasakan setiap gerakannya, setiap bacaannya gitu. Kita juga akhirnya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh gitu ya, dan merasakan kita tuh betul-betul ada pada saat ini gitu. Jadi live in the moment gitu, kayak gitu ya. Nah, kadang memang kita juga akhirnya nggak bisa nih berproses sendirian. Kita juga memang butuh dukungan dari luar gitu ya. Percaya aja, kita harus percaya aja bahwa memang seiring waktu gitu ya, kita bisa bangkit dan akhirnya mulai melangkah lagi dengan lebih ringan gitu. Oke, nah sejauh ini mungkin dari teman-teman nih, boleh barangkali ada yang ingin ditanyakan? Silahkan nih teman-teman. Gitu ya. Jadi tadi mungkin teman-teman bisa dari penjelasan Sean ini ya, kayak akhirnya kita bisa bangkit dari luka menuju harapan baru, langkah baru gitu. Tadi sih yang menarik adalah terkait masa lalu ya. Memang luka masa lalu tuh susah, kadang kayak kita keinget lagi, keinget lagi, keinget lagi gitu ya. Tapi kita juga akhirnya harus inget nih bahwa memang luka masa lalu itu memang bagian dari kita. Tapi perlu kita ingat kembali bahwa itu tuh nggak selamanya menentukan kehidupan kita ke depan. Gitu. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Iya, kita jadi saya juga mohon doanya nih kepada teman-teman ya, supaya kembangin ini website yang kita akhirnya buat bisa bermanfaat dan berkembang dengan baik gitu. Jangan lupa nih kunjungin websitenya kembang.in. Ya, di sana ada edukasi juga terkait layanan-layanan untuk panti rehabilitasi. Tuh, kita berfokusnya ke panti rehabilitasi ya, tentang rehabilitasinya, tentang orang-orang yang akhirnya sulit gitu ya. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Eh, Kak, aku mau tanya, gimana nih langkah kecil untuk belajar menerima diri atas kesalahan di masa lalu? Oke, mungkin aku akan menjawab ya di sini bahwa tadi ya kita ingatkan kembali bahwa masa lalu itu memang bagian dari hidup kita. Kita sering banget nih ngerasa kayak, aduh, aku punya masa lalu yang kayak gini. Aku bisa nggak ya jadi orang baik di depan? Bisa nggak ya aku jadi orang besar di depan dengan masa lalu aku yang sebesar ini? Aku punya masa lalu yang buruk, masa laluku nggak baik. Bisa nggak sih aku akhirnya jadi orang baik, jadi orang sukses ke depannya gitu. Nah, gimana cara aku akhirnya menerima luka-luka di masa lalu yang betul-betul nggak sesuai keinginanku gitu ya. Nah, aku mau ngingetin nih ke kakaknya bahwa masa lalu itu memang bagian dari hidup kita ya. Namun, masa lalu itu nggak akan pernah menentukan diri kita selamanya. Itu balik lagi ke diri kita. Apakah diri kita akan terus-terusan terjebak dengan pikiran-pikiran masa lalu, atau kita akhirnya ingin nih maju, kita akhirnya ingin berusaha ya untuk memperbaiki apa yang sudah kita usahakan gitu. Karena kalau kita akhirnya berkaca nih ya pada apa namanya, pada ajaran-ajaran Islam terutama dalam Al-Qur'an nih ya, Allah aja bilang, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, aku tuh nih saya pasti banget nih bakal kabulin doamu gitu. Nah, Allah juga bilang gitu ya di dalam Al-Qur'an nggak sekali aja. Allah tuh sering banget bilang, "Innallaha ghafurur rahim." Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan kadang kata-kata dalam Al-Qur'an itu nggak cuma gofur, tapi gofar.
Gofar itu adalah apa ya? Menurut kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu adalah majas ya. Majas yang dilebih-lebihkan karena memang Allah tuh betul-betul Maha Pengampun gitu. Jadi jangan takut gitu ya untuk terus belajar lagi dan menerima gitu ya dari masa lalu yang kita udah lakuin. Maksudnya masa lalu yang udah pernah kita rasain, jangan pernah takut untuk nerima gitu. Itu memang dari bagian dari kita. Semangat terus Kak untuk melanjutkan kehidupannya. Oke. Ada lagi? Oke. Terima kasih nih ya kakak-kakaknya sudah bergabung di sini. Semoga sehat selalu. Mungkin eh, dari sini dicukupkan kali ya dari Sean, atau Sean tunggu dulu kali ya. Kita tunggu sekitar beberapa menit kali ya. Ya karena memang kita kadang suka gitu ya. Suka ngerasa kayak aduh aku nggak layak deh. Orang udah bisa kayak gini, orang udah bisa kayak gitu. Suka ngerasa akhirnya kita yang nggak layak sendiri gitu. Tapi ya percaya deh, kalau kita itu layak, kita berhak, masa masa depan kita tuh berhak untuk diperjuangkan loh. Jadi jangan sampai kita tuh betul-betul terjebak sampai akhirnya kita nggak mau memperbaiki masa depan kita gitu. Jadi semangat terus. Ketika kita udah niat untuk berbuat baik, kita niat untuk memperbaiki semuanya, insya Allah Allah mudahkan jalannya, Allah bukakan jalannya. Jadi jangan takut, kamu nggak sendiri. Semangat terus ya. Oke, mungkin udah kali ya dicukupkan untuk live kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Jika memang ada perasaan atau pertanyaan yang ingin dibagikan, boleh nih kita saling dukung. Boleh teman-teman juga akhirnya komen di kolom komentar di sini, boleh ya. Eh, aku juga mau kembali ngingetin bahwa jangan pernah ngerasa sendiri nih dalam proses pemulihan dan untuk melangkah kembali ke harapan yang baru gitu ya. Karena dalam proses ini kita semua memang sama-sama gitu ya sedang mencari cara untuk sembuh dan hidup lebih baik gitu. Terima kasih, cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Insya Allah kita akan sharing-sharing kembali. Ditunggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat teman-teman.